Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memfilter fitnah dari sekte sebelah ya. Tentang apakah bacaan kita Al-Qur'an, tahlil dan sejenisnya ini nyampe atau enggak ya. Semakala mengkono ngendika sapa Syekh rahimallah wa madhabu Syafi'i lan utawi madhab Imam Syafi'i anna shadaqata sedune sedekah iku yasilu bakal teko apa sedekah sawabua ganjarane sedekah ilal mayit maring mayit bittifaqi kelawan kesepakatan. Jadi menurut madhab Syafi'iyah yang namanya sedekah ini nanti akan nyampe pahalanya kepada mayit. Ini adalah merupakan ijma' dari madhab Syafi'iyah. Wa amal qira'atu lan napa tawi maca afal muhtar mongko tawi kal kang den pilih kama kok keterangan fisarhil minhaji kok ing dalam sarai kitab minhaj iku usulu sawabiha temekane ganjarane qiraah ilal mayyiti maring mayit. Wayang bagilan saja apa jasmu mantep di kelawan usul ali anahu krana sedune usuli sawabia iku doaon aran doa. Jadi adapun bacaan kita ya tentang bacaan menggunakan tahlil ya atau tahmid atau di situ kita baca Al-Fatihah dan seterusnya. Ini apa nyampe atau tidak? Nah, kalau menurut madhab Syafi'iyah itu ada tobakohnya, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muntasab, ya, ada mujtahid fatwa. Kalau mujtahid mutlak itu adalah seperti Imam Syafi'i, ya, itu mujtahid mutlak. Kalau muntasab itu seperti Imam Huzani, ya. Kalau mujtahid madhab itu seperti Imam Al-Ghazali ya. Kalau mujtahid fatwa itu seperti Imam Nawawi dan Rafi'i. Nah, menurut madhab Syafi'iyah ya, itu ada dua wajah ya, tetapi kaul yang dipilih seperti halnya di dalam syarahnya kitab Minhaj karya Imam An-Nawawi itu adalah nyampainya pahalanya qiraah atau bacaan kita itu kepada al-mayit. Jadi mayitnya itu nanti dapat pahala daripada transferan pahala yang kita kirim ya. Wa madhabul malikiyati lan tawi madhab Imam Malik iku ana sedune kelakuan iku la khilafa ora ana khilaf iku maujud fi wusuli sawabi sedekati ing dalem temekane ganjarane sedekah ilal mayit maring mayit. Kalau menurut madhab Malikiyah itu tidak ada perbedaan ya. Mereka sudah sepakat tentang nyampainya pahala atau transfer pahala berupa sedekah kepada mayit. Jadi seandainya Anda bersedekah nih, sedekahkan apa aja ya, apakah di situ berupa tanah ya atau di situ berupa uang, kasihkan ke orang, diniatkan untuk pahalanya Anda kasihkan kepada kedua orang tua Anda yang sudah meninggal, itu pahalanya nyampe ya. Ini menurut madhab Malikiyah. Waktu li Valentin sulai akibi jawazil qiraati ing dalem wenangai maca lil mayiti ditransfer kedue mayit fa asul madhab mongko tawi kasane madhab Malikiyah iku karohatuha sengite atau makruhe qiraah wa dhahabalan
bicara sapa mutahhiruna ulama kang akhir kabeh ila jawazia maring wenange al qiraah wa utawi daba iku alati kang jaro kang lumaku aling ngatasi alati opal amalu ngamal wasil mongko dadi temeka apa sawabua ganjarane qiraah ilal mayit maring mayit wa naqala lan nukil sapa Ibnu Farhun ana ustune alati ku arajihu kaul kang rajih. Jadi kalau menurut madhab Malikiyah ya, madhabnya Imam Malik ini untuk masalah bacaan Al-Qur'an ya ditujukan diniatkan kepada mayit itu keasahan madhab itu memakruhkan. Jadi memakruhkan itu dalam artian bukan haram ya, makruh aja. Tetapi ulama mutahirin, ulama setelah 300 Hijriah setelah Imam Malik ya, setelah kurun mutaqaddimin yaitu adalah ulama yang hidup sebelum 300 Hijriah dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama mutahirin adalah ulama yang sesudah kurun 300 Hijriah atau ulama mutaakhirin berarti sama dengan ulama kholaf ya. Kalau salaf itu adalah yang berumur 300 tahun ke atas, kalau mutaakhirin adalah 300 ke bawah ya. Jadi kayak Imam Al-Ghazali ini juga udah masuknya ulama mutaakhirin ya, bukan ulama mutaqaddimin. Kalau Imam Nawawi juga ulama mutaakhirin, jadi ulama kholaf bukan ulama salaf. Yang ulama salaf itu ya kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abu Hasan Al-As'ari ya, Abu Hasan Al-As'ari. Nah, itu masih 300 Hijriah. Ini kalau menurut madhab dari Imam Malik yang mutaakhirin itu memperbolehkan bacaan tersebut itu dihadiahkan kepada mayit dan itu nyampe pahalanya, dan itu yang kelaku sampai sekarang ya. Dan Ibnu Farhun juga mengatakan bahwa yang mengatakan pendapat sampainya pahala buat si mayit itu adalah qaul yang rajih ya. Wa fil majmu'ilan iku tetep ing dalam kitab Al Majmu' lil Imam Nawawi kedua Imam An-Nawawi suiladen takoni sapa Al Qadhi Abu Thayyib. Dan di dalam kitab Al Majmu' karya dari Imam An-Nawawi beliau itu ditanyain ya dan di dalam kitab Majmu' karya dari Imam An-Nawawi Al Qadhi Abu Thayyib itu ditanyain suila tentang ya, tanyanya adalah tentang an hotmil Qur'ani saking ngatamake Al-Qur'an fil maqabiri ing dalam pira-pira kuburan. Kala ngendika sapa Abu Thayyib asawabu tawi ganjaran iku qari kedhe wong kang maca wa yakunu lan ana apal mayit iku kal hadirina kaya wong kang ngadirake turja kang den arep-arep lau kedue al hadirin apa rahmatu rahmat wal barokatu lan barokai. Kata Qadhi Abu Thayyib tentang masalah menghatamkan Al-Qur'an di kuburan, beliau berkata bahwa pahalanya itu ya untuk orang yang membaca Al-Qur'an. Adapun mayit itu seperti orang yang menghadiri, maksudnya yang menyimak. Jadi orang yang menyimak membaca Al-Qur'an itu ya juga dapat rahmat dan barokahnya. Ya. Wa yustahabu lan den sunatake apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an fil maqabir ing dalem pira-pira kuburan lihadal makna krana iki kilah makna. Dan disunahkan itu membaca Al-Qur'an di pekuburan, di pemakaman, baik itu para wali atau pemakaman keluarga Anda, bapak ibu Anda yang sudah meninggal, karena masih satu maknanya seperti yang difatwakan oleh
Qadhi Abu Thayyib ya. Wa yadhanan halim alifat doa mongko tawi doa akibal qiraat ing dalem sakwuse maca Al-Qur'an iku akrabu luweh parek ilal ijabati maring tumeka den ijabahi wa doa lan tawi doa iku yanfa'u manfaati apa doa al mayyita ing mayit. Jadi juga doa merupakan itu kalau dibaca setelah membaca Al-Qur'an ya itu lebih dekat untuk diijabah ya. Dan doa ini pasti bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal ya. Wa qala qalalan teman-teman nukil sapa Nawawi Imam Nawawi fil Adkar ing dalam kitab Adkar an jamaatin sanging jamaat min ashabi Syafi'i sanging pira-pira sahabate Imam Syafi'i anas ing kelakuan iku ya silu tameka apa sawabul qiraati ganjarane maca ilal mayit maring mayit kama kaya keterangan utawa kaul dah bakang wis bicara ele maring sapa Ibnu Hambal wa jama'atunan jamaah minal ulama sanging pira-pira ulama. Dan dinukil dari Imam Nawawi di dalam kitab Adkar dari jamaah yang merupakan masih murid-muridnya Imam Syafi'i bahwasanya membaca Al-Qur'an itu nyampe kepada mayit seperti halnya yang sudah dikeluarkan fatwanya dari Imam Ibnu Hambal dan jamaah dari ulama ini maksudnya adalah murid-murid dari Imam Syafi'i karena Imam Ibnu Hambal itu juga merupakan sahabat atau murid dari Imam Syafi'i ya. Inta wis tutuk anis Syaihil Muftil Mafkur saking Syekh kang dadi juru fatwa al-madkur kang den tutur maksudnya itu adalah Syekh Husain Al-Mahluf yang ada di Mesir ya. Wa fil Mizanil Kubra lan iku tetep ing dalam kitab Mizanul Kubra lil Imam Sa'roni. Kedua Imam Sa'roni awal khilafu tawi persulayane iku bi wusuli sawabil qiraati ing dalam temukane pahalane maca lil mayiti kedue mayit. Au adamu wusuli utawa ora anane wusule utawa nyampene qiraah iku masyhurun masyhur. Wa likulinan iku tetep saben-saben suci min huma saking wusul to adam wajun utawi ana wajah. Kalau menurut Imam Sa'roni di dalam kitab Mizanul Kubra ya, tentang perbedaan apakah membaca Al-Qur'an ya itu nyampe atau tidak itu sudah masyhur dan semuanya itu ada wajah atau di situ ada ibaratnya pilihan ya. Wa madhabu ahli sunnati lan tawi madhabi ahli sunnah analil insani sedune iku tetep kedhe menungso aya jala utawi ing yen to ndadekake sapa insan sawaba amalihi ing ganjarane amale insan iku maring liyane insan wa bilan kelawan dahaba kala ngendika sapa Ahmad Ibnu Hambal Imam Ahmad bin Hambal intaha al-Mizanul Kubra fi kitabil janais ya. Jadi madhabnya ahli sunnah ya wal jamaah bahwa kalau ada seseorang atau manusia itu menjadikan pahala amalnya untuk selain dirinya ya, maksudnya itu dia baca Al-Quran tapi pahalanya itu dibuat untuk selain dirinya, maksudnya dari keluarganya yang sudah meninggal apa bapaknya atau ibunya itu nyampe ya. Dan kaul ini diperkuat dengan fatwanya Imam Ibnu Hambal ya. Ahmad bin Hambal maksudnya itu Imam Ahmad bin Hambal ya. Ya tatun tawi ana tambahan al-Fakir saking al-Fakir tegese Haji Ahmad As-Subki. Kala ngendika sapa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi
Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi sami tu kurung sapa ingsun Ahmad bin Hambal ing Ahmad bin Hambal ya kulo ngucap sapa Ahmad bin Hambal ida tahaltum ing dalem nalikane masuk sapa sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan faqra mongko maca sapa sira kabeh bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah Alkitab al-Ikhlas lan surat al-Ikhlas wal muawwidataini lan surat al-Falaq an-Nas wasaluan dadake sapa sira kabeh sawaba dalika ing ganjarane mengkono-mengkono Fatihatul kitab ilahiri lil maqabir maring ahline pira-pira kuburan fa inna mongko setune dalik iku yasil bakal temeka apa dalik ilaihim maring ahlil maqabir wal ikhtiyar mongko tawi ngati-ngati iku ayakula Fal ikhtiyar mongko utawi kang den pilih iku ayakula ing yen ngucap sapa al-qari wong kang maca badha firaqi ing dam sakwise macane al-qari Allahumma ausil sawaba ma qara'na ila bulan ya Allahumma tu Allah ausil muga nekake sapa tuan sawaba ma ing ganjarane barang qara'tu kang maca sapa ingsun ing ma ila bulan maring bulan disebut namanya jadi berkatalah Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi ya beliau mendengar dari Imam Ahmad ini berkata ketika kalian itu masuk ke kuburan atau ke pemakaman maka bacalah atau bacakanlah dengan menggunakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq an-Nas. Kemudian jadikanlah pahala dari membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq serta An-Nas itu untuk ahli kubur. Maka sesungguhnya itu nyampe kepada mereka ya. Adapun yang dipilih itu ketika kita mau membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya, setelahnya itu kita baca Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Maksudnya itu ya Allah saya minta kepada engkau untuk menyampaikan pahala yang sudah saya bacakan ini ya kepada fulan. Nah, fulan ini disebut nama ahli kubur yang sudah meninggal ya. Wa fi masmu'i salasi rosaila lan iku tetep ing dalam kitab Majmu'i Salasi Rosail lil Alamah Muhammad Al-Arabi kedua Al-Alamah Muhammad Al-Arabi dan dijelaskan di dalam kitab Majmu' Salasi Rosail karya dari Muhammad Al-Arabi ya beliau berkata Inna qira'atal Qur'ani sedune utawi maca Al-Qur'an alal amwat ing atase pira-pira mati iku jaiyatun oleh. Jadi sesungguhnya membaca Al-Qur'an ditujukan kepada orang yang sudah meninggal itu boleh. Ya silu kang temeka apa sawabu ganjarane qiraah lahum maring al-amwat inda jumhuri fuqail islami ing dalem sandinge jumhure utawa agung-agunge ulama-ulama fikih Islam. Fuqaha ahli Islami ahli sunnah ya rupane ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana mun ana apa al-qiraah wa in kana lan senajan ana apa al-qiraah iku bi ujratin kelawan upah ala tahqiqi ing atase kenyataane. Jadi menurut Syekh Muhammad Al-Arabi membaca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan yang mana pahalanya itu nanti nyampe ya. Dan menurut jumhur jumhur itu maksudnya adalah agung-agungnya fuqaha ya, alim fikih umat Islam ahli sunnah walaupun toh membacanya ini menggunakan upah ya. Jadi kalau di desa-desa itu biasanya kalau mengenang haul atau di situ pas waktu 41 hari atau 7 hari itu mereka itu menyewa yang sudah hafal Al-Quran untuk membacakan Al-Quran kepada ahli mayit ya, orang yang sudah meninggal terus nanti dikasih
upah ya. Upahnya sih nggak berapa, paling cuma 150.000 atau 230.000, atau paling banyak paling banter paling cuma 500.000 untuk menghatamkan Al-Quran ya. Itu yang kelaku memang begitu. Di desa-desa itu udah kelaku kalau ada orang meninggal 41 hari atau 100 harinya itu bacain Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, dari Al-Baqarah ya sampai An-Nas, itu menggunakan upah ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qol, kala ngucap sapa Abi Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi sapane wong iku tahola masuk sapa man al maqabira ing pira-pira kuburan. Suma qora mongko nuli maca sapa man Fatihatul Kitab ing Fatihah kitab. Wa qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad wal haqqumut takasur, dan surat Al-Haqqumut Takasur. Suma qala mongko nuli ngucap sapa man, ini setuwene ingsun iku jal tundadekake sapa ingsun sawabama ing pahalane barang karo tukang ngucap sapa ingsun utawa kang maca sapa ingsun ming kalamika saking kalam panjenengan, kalam Gusti Allah, dalil makabiri maring pira-pira ahli kuburan, minal mukminina saking pira-pira wong mukmin, wal mukminat lan pira-pira wong mukmina wadon, minal mukminina saking pira-pira wong mukmin lanang, wal mukminat lan pira-pira wong mukmin wadon. Kanu mengko ana apa ucapan mau ya, iku sufa'a dadi pitulung, utawa iku sufa'a kanu mengko ana sapa ahli makabir iku sufa'a den tulungi sapa si ahli makabir lahu krana arae manfaalah ilallahi taala maring Allah taala, intah wis rampung apa sarhu sudur ya. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu luweh ngudaneni. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah, ini beliau berkata, sudah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke kuburan kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, terus Al-Haqqumut Takasur, terus orang itu berkata, ini saya menjadikan bacaan yang saya baca itu untuk ahli kubur dari orang mukmin dan mukminat ya, maka ucapan itu nanti akan menjadi syafaat bagi ahli kubur ya, dan Allah Subhanahu wa taala dengan Rahim dan Rahmannya itu nanti akan memberi belas kasihan sama ahli kubur itu yang tadinya disiksa malah tidak disiksa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.